pagi Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu Guru. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kepada ketua kelas, mohon dipimpin ya doanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi untuk mengecek kehadiran kalian. Radit ada? Hadir Bu Guru. Ade? Hadir Bu Guru. Nah, alhamdulillah ya hari ini hadir semua. Ibu sangat senang melihat antusias dan semangat kalian dalam mempelajari materi hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem imun. Namun sebelum masuk ke materi inti, Ibu akan mengingatkan dan mencoba mengaitkan sistem imun ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, pasti kalian tidak asing lagi kan dengan kabar virus corona yang setiap hari kita dengar. Lalu dalam kabar virus corona tersebut selalu dianjurkan untuk melakukan protokol kesehatan dan menjaga asupan makanan untuk meningkatkan sistem imun kita. Lalu memangnya apa sih hubungan antara virus corona dengan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun? Apakah ada yang mengetahuinya? Saya mengetahuinya Bu, bahwa sistem imun merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh Bu. Namun saya belum mengetahui bahwa hubungan antara virus corona dengan sistem imun Bu Guru. Oh, jadi pada belum tahu ya hubungan antara keduanya. Nah, oleh karena itu kita harus bersungguh-sungguh dalam mempelajari materi hari ini agar kita mengetahui hubungan antara virus corona yang merupakan zat asing yang masuk ke dalam tubuh dan sistem imun sebagai pelindung dari tubuh kita. Dan dengan mempelajari materi imun ini juga akan meningkatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat yang telah diberikannya. Nah, sehubungan dengan materi sistem imun hari ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sistem imun. Yang kedua, menjelaskan sistem imun berdasarkan asalnya yang terdiri dari sistem imun spesifik dan sistem imun non-spesifik. Yang ketiga, menjelaskan respon imunitas yang terdiri dari respon imunitas humoral dan respon imunitas selular. Dan yang keempat, menjelaskan komponen yang terlibat dalam sistem imun. Yang kelima, menjelaskan konsep antigen dan antibodi serta interaksi antar keduanya. Yang keenam, menjelaskan tentang gangguan yang menyerang sistem imun. Dan yang terakhir adalah menganalisis peran imunisasi guna mencegah terjadinya gangguan pada sistem imun. Baiklah, kita mulai saja materi inti dari pembelajaran hari ini ya. Di sini Ibu telah menyediakan 2 buah video yang berisi tentang materi sistem imun. Video yang pertama adalah ilustrasi dari virus yang menyerang tubuh kita, dan video yang kedua adalah video tentang anjuran pentingnya imunisasi. Untuk itu, kepada peserta didik Ibu, mohon untuk disaksikan videonya dengan seksama ya. Bagaimana video yang telah kita saksikan tadi? Menarik bukan? Nah, dari video tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan Radit. Tadi di video yang saya saksikan, mengapa virus bisa dihisap oleh sel yang besar tersebut, Bu? Lalu dari mana sel penghisap tersebut berasal? Baik, terima kasih ya kepada Radit. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Lalu selanjutnya, siapa lagi yang ingin bertanya?
Bu, saya juga izin bertanya. Ya, silakan. Mengapa kita perlu melaksanakan imunisasi, Bu? Bukannya tubuh kita telah memiliki kekebalan sendiri? Baik. Terima kasih ya kepada adik. Pertanyaannya juga bagus sekali. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah, Bu. Baik. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka Ibu akan menyimpulkan dan menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi pokok bahasan kita pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sistem imun, lalu jenis sistem imun yang ada di dalam tubuh, lalu mekanisme kerja sistem imun, dan komponen yang terlibat dalam sistem imun, lalu gangguan apa saja yang menyerang sistem imun, serta mengapa imunisasi perlu dilaksanakan. Nah, untuk menjawab beberapa permasalahan yang telah kita rumuskan tadi, Ibu telah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 5-6 orang. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing ya. Apakah semuanya sudah bergabung di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian coba kerjakan. Nah, untuk mengerjakan LKPD tersebut, ada beberapa petunjuk pengerjaan yang harus kalian lakukan. Yaitu yang pertama adalah kalian melakukan kegiatan studi literatur untuk mencari informasi atau data mengenai materi sistem imun. Nah, informasi atau data tersebut bisa kalian dapatkan dari berbagai sumber. Sumber tersebut dapat berupa buku paket yang telah kalian miliki ataupun dari internet. Silahkan untuk pertemuan hari ini Ibu bebaskan kalian untuk mengakses internet dan menggunakan HP kalian. Nah, di dalam LKPD tersebut terdapat kolom pengisian data atau data collecting yang harus kalian isi bersama dengan kelompok. Selain kolom pengisian data atau data collecting juga terdapat pertanyaan-pertanyaan yang merupakan data processing. Untuk mengisi data collecting dan data processing tersebut, kalian bisa menggunakan informasi atau data yang telah kalian dapatkan dari kegiatan studi literatur yang telah kalian lakukan. Nah, setelah kalian berhasil mengisi data collecting dan data processing bersama dengan kelompok, nantinya perwakilan sebanyak 2 kelompok akan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana? Apakah sudah mengerti teknis pengerjaan LKPD-nya? Sudah, Bu. Baik. Silakan dimulai kegiatannya ya. Oke, aku cari dari buku paket. Yang aku juga cari di internet ya. Ya. Setelah kegiatan pengumpulan informasi atau datanya selesai dilakukan, silakan berdiskusi untuk mengisi LKPD-nya ya. Informasi ini terkait komponen yang terlibat dalam sistem imun. Ada makrofag yang peranannya untuk menelan atau mencerna berbagai benda asing yang masuk ke tubuh atau istilahnya fagositosis. Ya, aku juga dapat informasi dari buku paket kalau mikrofag merupakan bagian dari sel darah putih. Ya sudah, langsung isi yuk di LKPD. Oke. Ya, bagaimana? Apakah ada yang kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Ibu, izin pertama dari kelompok 2. Ya, silakan. Pada bagian data collecting nomor 1, ada bagan yang tertulis di sana respon imunitas. Kelompok kami belum mengetahui apa itu respon imunitas, Bu. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Kelompok 2, jadi respon imunitas itu adalah suatu keadaan yang timbul dari tubuh akibat adanya interaksi antara komponen yang satu dengan komponen lain dalam sistem imun tubuh. Jadi tubuh kita itu kan mungkin terserang oleh zat asing seperti virus atau bakteri, sehingga tubuh kita memproduksi suatu komponen dalam sistem imun untuk membentengi diri dari zat asing tersebut. Atau singkatnya, respon imunitas itu adalah cara tubuh untuk membentengi atau melindungi diri dari zat asing, baik berupa virus, bakteri, atau yang lainnya. Seperti itu. Bagaimana kelompok 2? Baik, Bu. Terima kasih penjelasannya. Baiklah, karena waktu pengerjaan LKPD telah selesai, maka kegiatan selanjutnya adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian yang akan disampaikan oleh perwakilan dari 2 kelompok. Kelompok berapa aja yang mau maju? Kelompok 1, Bu. Ya baik, kelompok 1. Ada lagi? Kelompok 3 juga mau, Bu. Oh ya baik, dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan informasi yang telah kami dapatkan dan kami olah, bahwa jawaban dari pertanyaan nomor 1 pada data processing, yaitu berdasarkan informasi yang telah kelompok dapatkan melalui studi literatur, maka apa yang dimaksud dengan sistem imun tubuh? Jawaban kami adalah
Sistem imun tubuh merupakan sistem pertahanan atau daya tahan tubuh terhadap serangan zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Zat asing tersebut dapat berupa bakteri, virus, parasit, jamur, dan lainnya. Selanjutnya nomor 2, pertanyaan adalah berdasarkan data yang telah diperoleh oleh kelompok, maka jelaskan pengertian sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik. Jawabannya adalah sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau memberikan pertanyaan? Saya dari kelompok 4 izin bertanya. Silahkan. Nah, di dalam sistem imun itu kan terdapat komponen yang disebut dengan sel limfosit B dan sel limfosit T. Nah, bagaimanakah perbedaan dari keduanya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya, benar sekali ya, bahwa komponen sistem imun itu ada sel limfosit. Sel limfosit terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sel limfosit B dan sel limfosit T. Sel limfosit B berfungsi untuk memproduksi antibodi untuk menyerang zat asing yang masuk ke dalam tubuh atau disebut dengan antigen. Sedangkan sel limfosit T adalah sel yang berfungsi pada sel tubuh yang telah terpapar virus atau zat asing lainnya. Sekian dari saya. Bagaimanakah, sudah terjawab? Baik, terima kasih kepada kelompok 1 sudah terjawab. Terima kasih ya kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Nah, selanjutnya adalah kelompok yang kedua, yaitu dari kelompok 3. Kepada kelompok 3, Ibu persilakan. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, di LKPD pada bagian data processing ada soal nomor 6 yang ditanyakan, yaitu alasan mengapa imunisasi penting untuk dilakukan. Nah, menurut kami, imunisasi ini penting dilakukan karena imunisasi akan meningkatkan kekebalan tubuh. Imunisasi ini adalah pemberian vaksin. Nah, vaksin yang diberikan tersebut akan membantu sistem imun memproduksi antibodi yang berguna untuk melawan zat asing atau yang biasa disebut dengan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kelompok kami ingin bertanya. Ya, silakan kelompok 5. Jadi imunisasi apa saja yang perlu dilakukan? Baik, terima kasih kepada kelompok 5 atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, jenis imunisasi yang penting untuk dilakukan ketika kita bayi adalah yang pertama ada hepatitis B, terus ada PCV atau pneumonia conjugate vaksin, lalu ada DTaP yang terdiri dari difteri, tetanus, dan pertusis, lalu selanjutnya ada Haemophilus influenza tipe B, lalu polio, lalu MMR atau vaksin untuk rubella, varicella, hepatitis A, dan rotavirus. Bagaimana kelompok 5? Apakah cukup menjawab? Baik, terima kasih kelompok 3 atas jawabannya. Terima kasih Ibu ucapkan kepada 2 kelompok penyaji yang telah bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusinya terkait materi sistem imun hari ini. Nah, dari kelompok penyaji tersebut, dari mulai penyampaian materi sampai menjawab pertanyaannya pun sudah bagus ya. Seperti tadi kelompok 1 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 4 terkait perbedaan antara sel limfosit B dan sel limfosit T. Jadi sel limfosit ini memang merupakan komponen sistem imun yang merupakan bagian dari sel darah putih. Nah, sel limfosit B dan sel limfosit T ini merupakan komponen sel darah putih yang tidak bergranula. Sel limfosit B dan sel limfosit T ini diproduksi di sumsum tulang. Berdasarkan fungsinya tadi memang benar ya, sudah dipaparkan oleh kelompok 1 bahwa sel limfosit T itu berguna untuk memproduksi antibodi yang bertujuan untuk menyerang antigen. Sedangkan sel limfosit T itu berperan dalam sel tubuh yang telah terpapar oleh virus ataupun antigen lainnya. Nah, kemudian tadi untuk kelompok 3 ada pertanyaan dari kelompok 5 terkait alasan mengapa imunisasi penting untuk dilakukan. Dan jawaban dari kelompok 3 itu sudah benar ya, memang bahwa imunisasi ini penting dilakukan khususnya pada saat kita bayi. Mengapa pada saat kita bayi? Karena bayi itu tubuhnya masih sangat rentan terhadap penyakit. Walaupun memang kita sudah dibekali sistem imun alami sejak kita lahir. Namun imunisasi memang penting dilakukan untuk merangsang agar antibodi dapat diproduksi oleh tubuh demi menjaga tubuh dari berbagai macam serangan antigen atau zat-zat asing yang menyerang tubuh. Nah, imunisasi yang biasanya kita dengar itu ada imunisasi polio, imunisasi campak, dan lain-lain.
Nah, demikianlah presentasi yang telah kita saksikan bersama-sama. Dari perwakilan murid, apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Ya baik, dari kelompok 3 silakan disimpulkan mengenai diskusi dan presentasi kita hari ini. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Baiklah, saya akan mencoba menyimpulkan kegiatan diskusi dan pembelajaran kita hari ini. Jadi, sistem imun merupakan salah satu sistem yang ada dalam tubuh kita yang sangat penting karena sistem imun berperan dalam menyerap segala zat asing ataupun antigen yang masuk ke dalam tubuh kita seperti virus, jamur, dan bakteri yang berpotensi untuk menyebabkan gangguan di dalam tubuh kita. Nah, adapun jenis sistem imun yang diketahui adalah adanya sistem imun spesifik dan sistem imun non-spesifik. Komponen-komponen yang terlibat dalam sistem imun diantaranya adalah makrofag, sel limfosit, reseptor antigen, dan sel natural killer. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memberikan kesimpulannya terkait pembelajaran kita hari ini. Memang betul ya apa yang telah disampaikan oleh kelompok 3 tadi, bahwa sistem imun merupakan salah satu sistem yang sangat penting yang ada di dalam tubuh kita. Karena sistem imun berfungsi sebagai benteng pertahanan ataupun sistem yang dapat menyerang zat asing yang akan masuk ke dalam tubuh seperti virus, bakteri, dan lain-lain. Nah, sejak lahir itu kita telah dibekali oleh sistem imun bawaan atau sistem imun non-spesifik. Nah, sistem imun bawaan ini merupakan garis pertahanan pertama dari tubuh untuk menyerang berbagai antigen yang mencoba masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sistem imun bawaan ini terdiri dari kulit, air mata, air ludah, dan mukus. Namun, terkadang antigen-antigen tersebut bisa menembus garis pertahanan pertama tersebut. Oleh karena itu, dikenal dengan adanya sistem imun spesifik atau sistem imun adaptasi. Nah, sistem imun adaptasi ini akan menimbulkan respon imunitas, dapat berupa respon imunitas humoral ataupun respon imunitas selular. Nah, dalam melawan zat asing yang masuk ke dalam tubuh itu membentuk suatu komponen yang disebut dengan antibodi. Nah, antibodi ini diproduksi oleh sel limfosit B. Nah, kemudian sistem imun ini kemungkinan akan terserang gangguan atau penyakit, seperti misalnya adalah penyakit AIDS. Nah, penyakit AIDS ini disebabkan oleh adanya virus HIV yang menyerang sistem imun. Orang-orang yang telah terkena penyakit AIDS ini biasanya akan lebih mudah terserang oleh penyakit, karena sistem imunnya telah terpapar oleh virus HIV yang menyebabkan tidak berfungsi seperti orang-orang pada umumnya. Nah, untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit pada sistem imun tersebut, hal yang perlu kita lakukan adalah dengan menjaga pola hidup dan menjaga pola makan. Selain itu, penting untuk kita melakukan imunisasi. Nah, imunisasi ini bertujuan untuk merangsang tubuh agar selalu memproduksi antibodi yang bertujuan untuk menyerang zat-zat asing yang mencoba masuk ke dalam tubuh, yaitu berupa virus, bakteri, dan lainnya. Terima kasih Ibu ucapkan kepada seluruh peserta didik Ibu hari ini yang telah mengikuti pembelajaran materi sistem imun dengan sangat baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan kalian tetap semangat dalam mempelajari pembelajaran biologi. Nah, namun sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan 10 soal pilihan berganda yang akan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Berikut Ibu bagikan ya soalnya. Nah, jadi pengerjaannya itu dalam waktu 10 menit. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian semua yang telah menyelesaikan pengerjaan soal sebanyak 10 soal terkait materi sistem imun hari ini. Nah, sekarang dari murid-murid, apakah ada yang ingin menyampaikan terkait apa yang telah didapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Radit untuk maju ke depan. Hari ini kita dapat mempelajari tentang sistem imun, yaitu berkaitan dengan komponennya, respon imunitas, gangguan pada sistem imun, serta pentingnya imunisasi. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada Radit yang telah memberikan pendapatnya mengenai apa yang telah didapatkan dari materi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, penyampaian materi hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dan apa yang telah kita dapatkan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.